Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Para pengantuk-pengantuk yang berbahagia, kelihatan sudah sore. Anda tadi malam perjalanan jauh, tidur pasti nggak nyenyak toh, sehingga kelihatan Anda sudah sangat mengimpikan kasur dan bantal. Yang lelah pengen segera tidur, tapi yang dapat hadiah juara pengen segera jajan. Terbukti kemudian sibuk kirim kabar ke rumah kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Ternyata bapak ke Jogja dapat ilmu dan dapat rezeki ya. Alhamdulillah. Semoga rezekinya meluas kepada kita semua. Jangan lupa di jalan tol ada rest area nanti, tinggal ditagih saja. Yang kita muliakan para sesepuh yang kita dudukkan sebagai penasehat di Dewan Syura, ada Ayahanda Rahmat Junaidi, ada Kak Rohmat, ada Kak Unta, ada Kak Kusyanto, ada Kak Ari yang tidak semuanya hadir ya. Yang kita muliakan Presiden terpilih PPMI yang keempat, Kak Kemo Antaka, yang sudah dipilih secara mutlak tanpa penggelembungan nomor angka di Cianjur kemarin. Ternyata nggak jauh-jauh pilihan selera orang Indonesia, milihnya gemoy. Cuma kalau gemoy yang ditinggal di Jakarta, di Bogor sana itu gemoynya sugih. Nah kalau gemoynya PPMI rada beda ya, sugih sedulur, sugih wawasan dan sugih perhatian kepada kita semuanya. Semoga Kak Kempo segera tiba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah suci Mekah, karena beliau belum sempat ke sana ya kan. Kalau DS sudah semuanya, tapi kalau Kak Kempo belum. Mosok sekelas presiden PPMI belum pernah ke Mekah ya. Kita doakan beliau ke sana, besok kita kirim pakai JNE. Di tengah kita kebat-kebit karena panas, juga kebat-kebit karena pilihan kita mungkin kalah, atau yang bergembira karena pilihannya menang. Sebenarnya kekhawatiran ya, yang sudah unggul, apakah nanti ternyata di realcon itu nanti akan tetap unggul atau kalah, itu kan masih khawatir ya, meskipun sudah dideklarasikan mendapat kemenangan. Pun demikian yang dinyatakan kalah dalam hitungan quick count masih kedap-kedip juga, karena masih ada harapan ketika realconnya ternyata bunyinya berbeda, hasil beda. Tapi itu kita lupakan, ada hal yang penting, lebih penting untuk kita konsentrasi. Apa kira-kira 22 hari lagi kita akan mendapatkan bulan berkah Ramadan. Jadi sebenarnya kita ini harus kebat-kebit, maksud saya khawatir antara khauf, roja kita supaya bisa menjumpai bulan Ramadan. Maksudnya adalah kita akan merdeka, kita akan menang secara lahir batin ketika kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa merupakan medium paling Allah sayangi, sangat pribadi, sangat privasi untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Bukan karena kita tukang cerita, punya keahlian bicara, kemudian waduh Ramadan tiba, premium, laris ya kan? Kemudian sudah mulai menghitung dan sudah mulai open booking, open BO ya. Sudah open BO, kemudian nanti akan banyak jadwal. Bukan itu sih salah satu anugerah Allah dalam Ramadan. Ternyata salah satu budaya yang kita gerakkan adalah budaya ngaji di kalangan anak-anak yang dulu sebelum tahun 80 itu hampir dikatakan nggak ada. Susah kita temukan tradisi anak mendengarkan cerita sebelum tahun 80. Tapi sekarang ternyata ada sebuah gerakan transformasional di mana ada gerakan membuat anak terasa asik, nyaman, enjoy, fresh, fun ketika mendengarkan
sebuah sajian pelajaran keagamaan, yaitu lewat bermain, cerita, dan menyanyi. Cuman di kitanya lebih dominan metode bercerita atau berkisahnya. Prakteknya kita tuh BCM, ada permainannya, ice breakingnya, energizernya, kemudian menyanyi ya. Kita tiba-tiba yang bukan penyanyi berlatih menyanyi, meskipun yang dengar langsung pegelimu, asam urat ya, dan lain sebagainya. Nah, soal kecakapan soal nanti. Teman-teman, ini judul acaranya kok gede banget ya, judulnya orasi budaya. Apa itu orasi? Orasi itu sebenarnya artinya adalah pidato formal. Nah, saya disuruh pidato resmi formal di depan orang-orang yang tidak suka yang formal-formal. Itu kan cilaka saya. Itu neraka bagi seorang orator. Ketika pidato di depan orang-orang yang tidak suka pidato, ya kan? Anda kan mesti pidato kan? Suka joget kan? Oke gas ya. Sorry ya. Suruh gituan. Jadi saya harus menyampaikan secara simpel saja, sederhana, yang penting mudah kita pahami, dan ada semacam transformasi diri kita setelah ada banyak pengalaman, ada banyak input yang diberikan oleh para sepuh, kemudian keteladanan, kesungguhan dari pengurus, apalagi kita lihat juhud istiqomah sungguh-sungguhnya, komitmennya panitia kegiatan Silatnas 16 tahun dan Milad 16 tahun PPMI ini ya. Terima kasih, semoga Kak Dani dan kawan-kawan dibalas oleh Allah dengan pahala yang tak terhingga. Amin ya Rabbal. Baik teman-teman semuanya, saya harus memulai dari suatu hal yang sifatnya umum yang pernah saya sampaikan, sering saya sampaikan kepada Anda semuanya. Saya hanya ingin meluaskan saja dan mengajak Anda semuanya untuk kembali mengambil posisi strategis pada gerakan ini. Agar apa? Agar tempat kita berdiri, tempat kita berjaga, kita ribat untuk menggerakkan gerakan transformasional ini semakin aman, semakin berdaya hasil dari tugas-tugas dan tupoksi yang diberikan pada kita semuanya. Karena semuanya berangkat dari kesadaran keimanan ya. Saya mulai dari mana ya? Saya kembali ingin mengulas sedikit penginderaan masyarakat dunia terhadap Indonesia. Yang pertama-tama, di tahun 70-an, Mokhtar Lubis, seorang wartawan sekaligus budayawan di Indonesia, pernah menyatakan secara minir tentang karakter bangsa kita, bahwa orang Indonesia itu iya suka dengan kesenian, tetapi orang Indonesia itu suka hasil, tidak suka prosesnya. Iya, orang Indonesia itu ramah tamah, tapi orang Indonesia itu cenderung orangnya hipokrit, lain yang di depan, lain dengan yang di belakang. Ini kata satu ketika akan tampil menjadi orang yang ramah tamah ya, saling membantu, tapi tiba-tiba suatu ketika dengan alasan yang tidak dapat diterima dengan secara nurul sanalar gitu ya, tiba-tiba terjadi peristiwa yang dramatis, menjadi menghilang, menjadi anti fakta dari yang telah terjadi ya. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa ternyata teori tentang bangsa kita yang sorry ya, kata Mokhtar Lubis, bangsa yang lain di muka lain dengan yang di punggung gitu ya. Jadi lain di mulut, lain di hati, bangsa yang sedikit konkret. Maka kemudian kita pernah mengajari pada guru-guru, kemungkinan berdasarkan teorinya Dr. David McClelland ya, seorang psikolog sosial dari Amerika itu, yang mengatakan bahwa nasib suatu bangsa dapat diperkirakan 20 tahun ke depan berdasar cerita berkebangsaan ini mungkin adalah sesuatu yang benar. Carut marutnya politik, ekonomi, sosial, budaya, tata masyarakat yang nggak pernah settle, nggak pernah mapan, kemudian tiba-tiba dengan mudah rubuh, berganti pemimpin, ganti gaya, banyak korbannya ya, suka menumbalkan bangsa sendiri, mudah dipengaruhi oleh harta, tahta, wanita, dan kota. Drakor ya, rangkaian drakor bilang cinta, harta, tahta, ya wanita termasuk pria tadi, ya itulah yang 3T. Itu akhirnya kita menyadari bahwa carut marut, ketidaksaling percayaan, trust and distrust lebih sangat cepat itu mungkin disebabkan karena
infiltrasi dari misi kita ya. Dari misi kita itu banyak penjelasannya, mungkin soal keimanan dan sebagainya. Tapi secara dari sudut pandang kita, mungkin ini adalah buah mengimit dari teorinya yang tadi adalah buah dari infiltrasi, sebuah disusupkannya 21 cerita kancil yang tiba-tiba muncul di Indonesia. Kalau kita lihat sejarah kancil itu cukup lama, tetapi tidak diketahui sebelum negeri penjajahan Belanda. Jadi ada kemungkinan itu cerita yang dimunculkan, disusupkan ke kita agar terjadi sebuah generasi yang kelak menjadi generasi saling tidak percaya. Generasinya orang-orangnya yang kanak-kanak sudah diajarin semua resolusi konflik yang muncul dalam cerita tadi. Memang indah ceritanya, memang hanyutkan, tetapi itu masuk ke dalam alam bawah sadar anak-anak kita, area subconscious anak-anak kita, menjadi orang yang setiap punya masalah, pola pikirnya, resolusi konfliknya adalah bisa diakalin. Dan akhirnya tahun 70 kita melihat ya seperti apa keadaan masyarakat kita. Kemudian muncul tahun 80 ya kan? Tahun 80 kita pernah mengalami itu 80 kelas 1, 81 sampai 86 saya sekolah di SD ini ya. 80 saya sekolah di TK sebelah sini, dulu TK sini. Saya nggak tahu ini hadiah dari Allah atau apa. Kok acara silat nasnya di tempat ini? Karena saya pertama kali mendongeng di gedung itu, kelas 5 SD depan guru saya namanya Pak Parjo. Cerita pertamanya Aji Soko waktu itu. Tokoh yang saya senangi Mbok Trinil gitu. Nah ini saya nggak tahu. Tetapi yang jelas adalah ada satu cerita yang begitu populer, sangat legendaris, yang tiba-tiba itu menyebar begitu saja di masyarakat, nggak tahu dari mana sumbernya. Membaca kekritisan terhadap 20 atau versi cerita itu agak berat, agak susah ditemukan. Tetap pro kontra bagi orang yang hanya menikmati sebuah karya indah menyenangkan, dengan orang-orang yang mencoba menganalisis, menelisik ini kira-kira menganalisis dari mana dan prognosisnya ke depan akan kayak apa, itu gak banyak. Nah, akhirnya kita yang dulu menjadi para pendongeng pencerita tiba-tiba terhenyak dengan ketika tahun 74-an ya muncul teori tadi. Leland mengatakan bahwa nasib suatu bangsa dapat digerakkan 20 tahun ke depan berdasarkan saat ini ya. Ini 20 tahun kemudian jelas tahun 70-an muncul cerita kancil, tahun kemudian 90-an baru ada penelitian bangsa Indonesia ini bangsa yang tidak memiliki karakter pendidikannya, nirkarakter. Itu pidatonya siapa? Pidatonya SBY tahun 2008 mengatakan pendidikan kita harus kembali kepada pendidikan berkarakter. Berarti sebelum itu karakternya kayak apa? Antara 70 terbaca yang munafik tadi, bangsa itu bangsa munafik hipokrit. Nanti 90 sampai 2000 tahun kemudian kan nggak jelas. Akibatnya ya generasi yang jadi pemimpin membuat kebijakan-kebijakan yang merupakan buahnya adalah pengawuran dan penderitaan masyarakat yang luas ini. Terus ngomong budaya itu nggak jelas sama definisinya ya. Jadi ngomongnya nggak jelas ya. Pokoknya ini harus ada sebuah kesadaran untuk berubah. Yang menarik adalah teman-teman, kata kuncinya adalah bahwa nasib suatu bangsa dapat diperkirakan 20 tahun ke depan berdasarkan cerita saat anak-anak mereka. Satu generasi itu 20 sampai 23 tahun. Ya, 25 tahun maksudnya. Sekarang pemimpin kabinetnya Jokowi itu adalah orang-orang yang 20 tahun lalu kira-kira mendengar cerita tentang apa? Sinetron apa? Bukan kancil lagi. Kancil sebelum itu. Yang Pak Harto dan kawan-kawan ya, sampai peralihannya itu produk dari kancil. Tapi setelah itu beda lagi. Cerita-ceritanya sudah mulai cerita. Jenengan kalau lihat ketoprak, lihat sandiwara syarat di televisi, film malam minggu dulu zamannya ya, akhir pekan gitu. Itu filmnya ceritanya tentang satu, rebutan harta warisan kekayaan. Yang kedua adalah rebutan pacar atau rebutan istri. Jadi kalau dulu ya, kalau ingin sukses dengan cara
ngakali orang. Tapi sebelumnya ada satu masa di mana generasi kalau pengen kaya harus sakti, itu zaman dulu. Jadi bertapa dulu, punya pedang khasiat, pedang pusaka, itu zaman dulu. Tapi kemudian berubah jadi ngakali, sudah mulai budaya mistis menjadi budaya kognitif tapi naif. Begitu. Maka kemudian sekarang sudah berbeda lagi. Perkembangan sains teknologi juga berbeda. Bentuk-bentuk cerita yang dinikmati anak juga berbeda. Dulu hanya cerita. Ketika ditanya sastra kanak-kanak kayak apa, itu pasti tulis dan tutur, ya kan? Tulis dan tutur. Dilalahnya Inggris sama dan Perancis serta Eropa, sastra tutur tulisnya sudah banyak bermunculan karena mereka lebih melek dalam tulis baca aksara Latin. Nah, di kita saat ini permasalahannya adalah terjadi satu gegar ketika kita harus membawa anak-anak mulai belajar, mulai mengembangkan budaya literasi. Dari budaya ngurungokke menjadi budaya yang namanya literasi, kemampuan tulis baca, aksara dan aksara literasi dan numerik angka-angka. Itu jadi sebuah lompatan yang bikin banyak korban. Idealnya ini merupakan sebuah kesadaran dari para guru harusnya. Tetapi ketika guru-guru kita terjebak dalam sebuah sistem pendidikan yang begitu memberatkan secara administratif, kurikulum berganti-ganti, ya, kemudian uji coba yang belum selesai diterapkan, kemudian sudah ganti lagi, kemudian ganti bahan ajar dan lain-lainnya, tentu itu menjadi sebuah kepusingan bagi guru. Pusing nggak Anda dengar omongan saya? Pusing toh? Ya, terima kasih, tidurlah. Diangan-angan baik. Maka masalah ngomong budidaya untuk kita bisa survive hidup itu kadang-kadang ngomong yang abstrak. Ini tipologi omongan abstrak ya. Abstrak tapi konkret. Abstrak konkret. Makanya orangnya nggak jelas. Sudah pasti. Tapi begini teman-teman yang menarik. Saya mulainya dari refleksi 16 tahun transformasi budaya melalui gerakan berkisah. Itu tema sentral saya. Saya mulai dari teori tadi ya. Teori itu ternyata membangunkan para penulis buku anak-anak, membangunkan semangat giroh kecemburuan para pencerita. Yes. Dulu yang namanya bercerita, pendongeng itu sama dengan sulap suara sama. Adalah orang-orang yang memiliki keterampilan untuk jasanya tadi dijual kepada para penguasa. Makanya pendongeng itu adalah profesi elit. Nggak semua orang bisa. Kalau yang mendongeng itu biasa di mana-mana, orang tua juga bercerita gitu ya. Tetapi khusus storyteller, pendongeng itu awalnya adalah profesi elit. Karena elit, karena jarang dan elit, maka biasanya nggak mau ada saingan. Maka ilmu itu di Jepang itu ya, di Jepang itu ilmu-ilmu itu dirahasiakan. Kalau orang mau belajar bayarnya mahal, bisa jutaan untuk belajar ilmu boneka tangan ya, ilmu bercerita langsung, mengubah suara itu bayarnya mahal. Di kita ramaji deh ya, malah kita semakin banyak yang semakin senang. Karena itu merupakan bukan gerakan, tapi sebuah profesi yang sifatnya elitis, dimiliki para pencerita dengan gaji mahal, ala joker, ala baduknya para penguasa gitu. Jadi yang Anda kuasai ilmu storytelling itu ilmu sangat elit, sangat mahal, istimewa, eksklusif. Zaman biyen, ada zamannya gitu. Sekarang malah sudah biasa ya, jangankan dibayar malah gratisan. Ratu undangnya bapak diundang malah gitu. Dulu itu jadi kinasihnya, kekasihnya para raja, para putri raja, anak raja di taman-taman bercerita, main sulap, main main dongeng dan lain sebagainya. Nah, dulu yang sifatnya elitis, sekarang sudah menjadi profan, di mana-mana bisa dilakukan. Nah teman-teman yang saya hormati, di Indonesia